Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya teman-teman di channel Info Penting. Nah, pada kali ini buat teman-teman semuanya, di sini tentang honorer yang tidak lulus P3K tahun 2024. Nah, bagaimana nasib honorer ya yang tidak lulus P3K tahun 2024 dan tidak mengikuti ujian seleksi baik itu P3K tahun 2024 tahap 1 maupun tahap 2 yang tidak lulus tahap 1 maupun tahap 2 ke depannya. Nah, di sini bagi honorer ya, di sini sudah dijelaskan teman-teman ya. Jadi pemerintah telah secara resmi menghapus tenaga kerja non ASN teman-teman ya, atau honorer dalam instansi pemerintah. Nah, sebagai gantinya, pengangkatan kerja akan dilakukan melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, di sini dijelaskan yang bahwa jadi pemerintah jadi resmi ya teman-teman ya menghapus non ASN teman-teman ya. Jadi sebagai gantinya kita harus mengikuti serangkaian seleksi P3K tahun 2024 baik itu tahap 1 maupun tahap kedua. Nah, untuk 2024. Nah, bagaimana ya dari teman-teman misalnya tidak masuk ke P3K penuh waktu ataupun ke P3K paruh waktu untuk nantinya. Apakah di sini dihapus untuk status kita sebagai honorer ataupun dirumahkan teman-teman ya. Jadi Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB teman-teman ya, Aba Subagja menjelaskan bahwa teman-teman kebijakan tersebut berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 teman-teman ya. Jadi tentang ASN yang mengamanatkan instansi pemerintah wajib menyelesaikan penataan pegawai non ASN per Desember 2024. Nah, jadi instansi pemerintah ya wajib teman-teman menyelesaikan penataan pegawai non ASN sampai Desember 2024. Nah, untuk 2025 ini bagaimana untuk status honorer yang tidak lulus P3K tahun 2024 tahap 1 kemarin dan tidak mengikuti ujian seleksi P3K teman-teman ya, baik CPNS maupun P3K. Nah, kemudian juga ada dari teman-teman yang tidak terdata dalam database BKN teman-teman ya. Nah, di sini kemudian ya kami sebetulnya sudah betul-betul dari Kemenpan RB membuka peluang teman-teman. Jadi Kemenpan RB sudah membuka peluang yang luar biasa teman-teman. Bahkan kebijakannya 100% untuk non ASN teman-teman. Jadi non ASN ini adalah yang terdata dalam database BKN teman-teman. Jadi beberapa kebijakan itu selain tahap 1 ada juga tahap kedua P3K. Jadi ujar Aba Subagja dikutip Rabu teman-teman. Nah, kemudian menurut Aba peluang yang diberikan oleh pemerintah untuk para pegawai honorer sangat besar ya teman-teman ya. Jadi hal ini terlihat dari pendaftaran P3K yang dilakukan sebanyak 2 tahap hingga 20 Januari 2025 teman-teman ya. Nah, kemudian adapun bagi tenaga non ASN yang berada dalam database BKN dan mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus atau ikut seluruh tahapan seleksi yang kedua ini yang P3K tahap 1 tapi tidak lulus dalam seleksi kompetensi dasar tidak perlu mendaftarkan di seleksi P3K tahap kedua dan akan diangkat menjadi P3K pada waktu. Nah, di sini sudah aman ya. Jadi sudah aman kategori ini teman-teman ya, yang sudah ikut seleksi CPNS tidak lulus yang 2024, kemudian yang ikut P3K tidak lulus untuk tahap 1 2024. Nah, ini dijadikan ke P3K pada waktu. Berarti untuk honorer kategori ini sudah aman teman-teman ya. Jadi sepanjang ada dalam database BKN. Nah, sepanjang ada dalam database BKN. Jadi yang sudah ada dalam database BKN dan sudah
sesuai syarat ini teman-teman, berarti sudah aman untuk honorer, kategori honorer untuk tahun 2025 ini teman-teman. Maka akan mendapatkan prioritas P3K dan P3K paruh waktu ujarnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ada aturan ya. Jadi aturan di sini ya teman-teman ya. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia teman-teman ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi di sini dijelaskan tentang aparatur sipil negara ASN. Jadi kita bisa lihat untuk pasalnya teman-teman ya. Jadi pasal di sini 65 teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sama-sama kita. Jadi poin pertama untuk pasal 65 bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang teman-teman, dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, jadi untuk PPK sekarang dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Nah, setelah mengikuti CPNS 2024 dan P3K 2024 ini yang kemarin. Nah, kemudian yang poin kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada di sini ayat 1 yang tadi berlaku juga bagi pejabat lain. Jadi pejabat lain selain dari PPK teman-teman ya, di instansi pemerintah. Ini dijelaskan di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Nah, jadi tidak ada lagi ke depannya untuk pengangkatan pegawai non ASN. Nah, kalau kita baca dari pasal 65 ini teman-teman. Kemudian ada ayat yang ketiga, poin yang ketiga, pejabat pembina kepegawaian PPK dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Jadi yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi teman-teman. Jadi dikenakan sanksi, ada aturan-aturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bagi PPK maupun terkait pejabat terkait, jadi kalau diangkat menjadi ASN, jadi untuk pegawai non ASN, jadi dikenakan sanksi teman-teman ya. Jadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, teman-teman bisa pahami di sini. Dan untuk kriteria yang dinyatakan aman untuk tenaga honorer pada tahun 2025 sampai ke depannya, jadi teman-teman bisa aman ya dari dirumahkannya atau dihapus tenaga honorer non ASN. Nah, kemudian kalau kita lihat ya teman-teman ya, nah di sini ada ketentuan penutup ya pada pasal 66. Jadi pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, kalau kita lihat secara aturan ini paling telat ya, kalau ini dijelaskan Desember 2024 untuk penuntasan honorer ya, honorer non ASN teman-teman. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Nah, jadi undang-undang ini mulai berlaku, jadi sudah mulai penuntasan pegawai non ASN teman-teman. Jadi paling telat Desember 2024. Nah, kapan mulai berlakunya kita bisa cek pada di bawah ini teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini mulai disahkan di Jakarta teman-teman ya. Jadi pada tanggal 31 Oktober 2023 teman-teman. Jadi begitulah informasi yang dapat info penting sampaikan. Semoga bermanfaat video ini kepada teman-teman semuanya. Salam dari info penting.